beragama bukan hanya dalam tataran ilmu, tetapi sampai kepada level penghayatan yang menyata di dalam perbuatan-perbuatan baik. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Bacaan pertama yang kita renungkan hari ini, Rasul Paulus memberikan kepada kita sekalian satu permenungan tentang kuasa Roh Kudus yang nyata dalam seluruh hidup kita. Roh Kudus itu bekerja agar orang mampu mengenali karya Allah dalam hidupnya setiap hari. Dari pengenalan itulah kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Maka kita perlu memohon agar Roh Kudus tercurah atas diri kita. Roh Kudus yang memampukan kita, memberikan kita daya dorong, daya picu untuk melihat dan melakukan berbagai karya Allah dalam hidup kita. Dan di dalam Injil Matius, Yesus memberikan evaluasi, bahkan juga kritik terhadap orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Hidup keagamaan mereka, orang-orang Farisi dan ahli Taurat, ternyata hanya berhenti pada pengetahuan semata. Mereka sangat paham tentang aturan-aturan keagamaan, tapi belum sampai pada praktek hidup. Padahal sebenarnya hidup keagamaan yang benar itu harus sampai pada cara dan praktek hidup yang nyata. Inilah buah dari hidup keagamaan itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup keagamaan bukan hanya soal seberapa dalam dan seberapa luas pengetahuan kita mengenai agama yang kita yakini, yang kita anut, melainkan soal relasi kita dengan Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan hanya dapat dilihat dan menyata di dalam praktek hidup kita setiap hari, terutama relasi kita dengan saudara-saudara kita. Maka kita mau mengatakan demikian, yang menyelamatkan kita pada akhirnya itu bukan soal pengetahuan tentang agama. Ketika kita mempelajari banyak hal soal agama, hukum, tata aturan, dogma, dan lain sebagainya, melainkan bagaimana agama itu diterapkan menyata di dalam hidup kita setiap hari. Apakah kita sudah memiliki relasi yang baik dengan Tuhan dan sesama? Maka di sini jelas bukan hanya pada tataran orang beragama, tetapi bagaimana dia sungguh beriman dengan agama yang dia anut, sungguh-sungguh menggerakkan dia untuk punya iman yang hidup, yang menyata di dalam sikap, tindakan, apapun yang dilakukan setiap hari. Inilah iman yang hidup,
yang terpancar nyata karena dia sungguh-sungguh beragama bukan hanya dalam tataran ilmu, tetapi sampai kepada level penghayatan yang menyata di dalam perbuatan-perbuatan baik. Inilah bagaimana kita menyeimbangkan antara hidup beragama dan hidup beriman kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.